Sebelumnya selamat pagi. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar tentang pentingnya komunikasi secara efektif. Baik, saya Dimas Aryojo Saputro, moderator pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu Sesi Jasenia dan Aprilia Rohmana. Silahkan Kak April dan Kak Jesi, sedikit perkenalan. Jadi aku Aprilia Rohmana. Jadi di sini kami bertiga sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana. eh, Hari saat ini kita lagi apa namanya membuat kayak seminar untuk komunikasi efektif dan untuk semua peserta yang udah hadir, saya ucapkan terima kasih. Silakan Kak Sasi. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Perkenalkan saya Sesi Jasenia. Saya mahasiswa semester 7 di Universitas Mercu Buana. Kali ini kita memang lagi mengadakan webinar untuk menyelesaikan tugas besar kita dan terima kasih ya teman-teman sudah masuk meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman dan selamat menikmati ya. Di sini kami akan membagikan beberapa informasi terkait bagaimana sih kita cara berkomunikasi efektif dengan orang-orang ya. Nah, teman-teman, kita ada sedikit tes nih, itu untuk mengetahui seberapa jauh sih teman-teman ini paham akan komunikasi. Silakan diisi teman-teman ya, ini tesnya cuma ada 15 pertanyaan dan ini ya paling cuma 10 detik ini cukup singkat kok. Baik, Kak Sesi, silakan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Iya, jadi jelas seperti yang Kak Aryo bilang, komunikasi itu kan adalah sebuah keterampilan dasar yang sepertinya harus dimiliki semua orang ya. Tapi komunikasi ini harus efektif. Efektifnya bukan hanya tentang cara bicaranya, tetapi juga mendengarkannya. Sekarang webinar yang dirancang ini adalah untuk membantu teman-teman semua untuk paham konsep dasar komunikasi efektif supaya teman-teman bisa meningkatkan keterampilan komunikasi. Di sini kita ada pentingnya komunikasi. Yang pertama pasti mempengaruhi hubungan interpersonal. Tadi ya sudah kita bahas sedikit. Jadi komunikasi yang baik itu pastinya memungkinkan individu untuk menjalin hubungan yang lebih baik juga. Tapi kalau kita tahu cara komunikasi yang tepat, itu tuh bisa jadi kunci solusi untuk mengatasi masalah itu. Dasar komunikasi efektif. Pasti komponen utamanya ya ada pengirim pesan, yaitu orang yang menyampaikan informasi atau ide. Bisa dilanjut oleh Kak April. Ciri-ciri komunikasi efektif. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama ada jelas, yang kedua tepat sasaran, dan yang ketiga relevan, dan yang keempat empati. Contohnya ketika memberikan instruksi kerja, jadi gunakan langkah-langkah yang spesifik dan mudah diikuti. Selanjutnya ada target sasaran. Jadi target sasaran ini istilahnya mencapai target. Jadi pesan yang disampaikan fokus pada tujuan komunikasi. Selanjutnya di sini ada hambatan dalam komunikasi. Yang pertama itu ada hambatan internal. Hambatan internal yang berasal dari kondisi atau karakteristik individu, baik pengirim maupun penerima pesan. Nah, selanjutnya ada hambatan eksternal. Jadi, hambatan eksternal yang berasal dari faktor lingkungan atau kondisi di luar diri individu. Yang pertama ada gangguan lingkungan atau noise. Contohnya seperti Nah, di sini saya akan membagikan gimana sih strategi itu untuk eh, berkomunikasi itu lebih efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu memerlukan pemahaman dan penerapan teknik serta strategi yang dapat meningkatkan kualitas interaksi. Jadi yang diperlukan itu sebenarnya interaksinya dan dia paham nggak sih sebenarnya apa yang kita sampaikan seperti itu. Sudah teman-teman, kalau sudah kita diskusi yuk. Teman-teman pernah nggak sih mengalami kendala-kendala komunikasi? Ceritain dong iniannya, pengalamannya. ada sih Kak. Jadi kan aku tuh kerjanya kan ini ya.
emang ruang lingkupnya selalu komunikasi. Jadi apa namanya ya setiap harinya pasti ada aja kayak masalah komunikasi kita nyampain apa tapi si penerima pesannya tuh nyampainya beda. Jadi salah satunya sih dari emosionalnya ya itu yang sering banget jadi kayak hambatan kita untuk melakukan komunikasi. Berarti dari itu ya, dari faktor internalnya dia Ya, berarti ya. betul faktor internal sih yang lebih sering terjadi. Iya, dan mungkin kita mengesampingkan ego dan memahami orang lain ya pastinya. Pembicaraan kita tentang komunikasi itu sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak nih yang sudah ikut bergabung dan sudah ikut berdiskusi. Kami sangat menghargai waktu dan partisipasi teman-teman.